A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Bapak Ibu jemaah Isa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya rasa syukur kita memuji Allah Tabaraka wa taala atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang. Alhamdulillah, malam hari ini Allah menggerakkan jiwa raga kita memuji Allah melalui sholat Isya berjamaah. Semoga sholat Isya kita malam hari ini menjadi sholat Isya terbaik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam teriring salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala perjuangan dakwanya sehingga hari ini kita semua dalam keadaan Islam. Begitu pula salam dan salawat kita kepada keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat terbaik Rasulullah, siang, malam, pagi, petang, dalam suka dan duka mereka menemani Rasulullah untuk melanjutkan dakwah ini. Alhamdulillah dari dakwah itu sehingga Islam beredar di seluruh penjuru muka bumi. Semoga kita yang hadir di majelis ini menjadi orang-orang yang selalu melanjutkan warisan terbaik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pengumuman untuk penduduk akhir zaman sebagaimana diumumkan oleh Ibnu Mas'ud apabila di sebuah negeri mereka diundang untuk menghadiri sebuah majelis taklim. Ketika undangan itu tiba di rumah mereka, mereka membaca undangan itu dalam keadaan senang, gembira. Dan ketika jadwal pengajian itu tiba, mereka berlapang-lapang mengayun langkah kaki kanannya memenuhi undangan majelis itu. Menurut Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayunan langkah kaki kanannya diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak saja langkah kaki kanan, di saat yang bersamaan mereka juga berlapang-lapang mengayun langkah kaki kirinya memenuhi undangan majelis itu. Menurut Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayunan langkah kaki kirinya mampu menggugurkan dosa-dosa yang bergantungan pada jiwa dan raga mereka. Setelah mereka tiba di majelis itu, mereka tidak duduk berkesendirian, melainkan mereka ditemani dengan 70.000 malaikat. Tidak saja ditemani dengan 70.000 malaikat, melainkan 70.000 malaikat sibuk di dalam majelis itu menyebut-nyebut nama mereka yang hadir di dalam majelis itu ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kalimat yang paling happy di malam hari ini kecuali kita mengulangi kembali kata-kata Nabi Allah Adam alaihissalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang layak dipuji, yang layak disanjung, yang layak diagungkan, yang layak dibesarkan hanya Allah saja. Siapa orang yang menyanjung ciptaan Allah dan benda-benda ciptaan Allah melebihi Allah dan Rasulnya, hari-harinya kecewa, menyesal dan marah.
Seorang istri yang menyanjung suaminya melebihi Allah dan Rasulnya, suatu saat suaminya kawin lagi, dia pasti marah, kecewa dan menyesal. Seorang suami yang menyanjung istrinya melebihi Allah dan Rasulnya, suatu saat istrinya selingkuh, dia pasti marah, kecewa dan menyesal. Bawahan yang menyanjung pimpinannya melebihi Allah dan Rasulnya, suatu saat keputusannya tidak sesuai, dia pasti marah, kecewa dan menyesal. Begitu seterusnya dalam kehidupan ini, kecuali kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dakwah adalah pintu mengajak, menghimbau, menuntun, mengarahkan manusia di dalam kehidupan ini agar mereka menuju ridha dan rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat 16 memberi perintah kepada seluruh manusia untuk mengambil peran dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwal a'lamu bil muhtadin. Perintah Allah kepada kita untuk menyeru, menghimbau. Bagaimana cara menyerunya? Harus dengan arif, penuh bijaksana. Konteks ayat ini diperintahkan kepada seluruh umat manusia, wabil khusus umat Islam, agar melakukan pekerjaan dakwah ini kepada dua komponen. Pertama, kepada umat Islam untuk meningkatkan akidah tauhid. Mengajak kepada orang Islam agar dia merawat imannya, menata imannya, menjaga akidah dan menjaga tauhidnya. Umpama malam hari ini bapak-bapak mendengar ceramah, besok mendengar ceramah, lusa mendengar ceramah, sampai nanti masuk bulan suci Ramadan, ceramah sehingga iman tinggi. Begitu Lebaran tidak ada ceramah, mulai turun. Tidak sholat subuh, turun lagi. Tidak sholat duhur, hilang lagi. Dakwah itu selalu ada. Selalu didengar oleh setiap orang Islam untuk menjaga akidah dan menata kualitas keimanan kepada Allah. Itu kepada komponen manusia yang pertama. Yang kedua, dakwah ini harus juga disampaikan kepada orang di luar Islam. Agar orang di luar Islam itu mengetahui Islam yang sesungguhnya tanpa mendengar kabar dari mass media yang pada akhirnya membuat pandangan orang tentang Islam yang keliru. Sekali lagi, kepada umat Islam untuk menjaga akidah dan tauhidnya, meningkatkan kualitas keimanannya, dan kepada orang lain untuk mengetahui agama Islam. Sebab kalau dakwah ini tidak disampaikan kepada orang lain, kepada orang yang bukan Islam, itu juga kesalahan besar bagi umat Islam.
Karena Allah menugaskan kepada para nabi dan rasul untuk menghimpun manusia di atas muka bumi hanya untuk menyembah Allah. Ada orang menyembah batu, dakwah harus sampai kepadanya. Hanya saja cara menyampaikan dakwah itu harus melalui pandangan ayat ini. Harus dengan arif dan bijaksana. Kalau Ustadz Fadlan di Irian, teorinya adalah mentadabur ayat ini dengan cara menggunakan sabun mandi. Tentu di tempat lain menggunakan cara-cara lain. Kalau saya di desa Sokop, Pekanbaru, Kepulauan Maranti menggunakan teori sembako. Tidak membagi sembako secara massal, tapi sembako ditaruh di pintu rumah, lalu saya datang dari pagi-pagi masuk ke rumah, tembus dapur, ketemu kepala keluarga, kumpul anak-anaknya, kasih mereka sembako. Nanti 3 hari kemudian ada pengumuman mereka datang mengikuti ceramah, di saat itulah mereka akan masuk Islam. Atau ketika kemarin saya di Morowali Utara, itu mendatangi, tidur dengan mereka, duduk dengan mereka, lalu mencari tahu keadaan mereka. 3 hari kemudian mereka menjadi musuh. Pada awal-awal mereka jadi musuh. 3 hari kemudian mereka harus tunduk memuji Allah, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, ini yang harus diambil peran. Terkadang kita mendengar ada dai yang mengambil peran lain, menjadikan dakwah itu dengan cara menghakimi orang, menyalahkan orang, memvonis orang. Seakan-akan dai itu berubah menjadi hakim. Padahal tugas dai adalah menyerukan, menghimbau, menata, membimbing. Jika ada orang yang salah, jangan coba-coba menggunakan bahasa hakim untuk menyalahkan orang itu. Tapi bagaimana meluruskan orang itu dengan cara ud'u ila fi sabili rabbika bil hikmah. Tidak bisa langsung mengatakan kafir. Gak bisa. Karena Rasul Muhammad SAW tidak pernah menyalahkan kepada orang kafir Quraisy dengan kata-kata kamu kafir. Ada tawaran. Ketika orang kafir Quraisy mendatangi Rasulullah SAW, mereka mengatakan, ya Muhammad, kami sudah sepakat di tanah Arab bahwa orang yang akan kami menjadikan menjadi raja di tanah Arab adalah antum. Dan kami sudah sepakat menyediakan seorang gadis yang sangat cantik, dan gadis ini dijadikan istri kepada Muhammad. Dan kami sudah sepakat bahwa seluruh kekayaan di tanah Arab ini dikumpulkan untuk dipersembahkan kepada Muhammad, asalkan Muhammad jangan bicara Islam. Rasul SAW menjawab dengan baik kepada saudara-saudaranya kafir Quraisy. Sekalipun antum mengambil bulan dan bintang meletakkan di atas telapak tanganku, saya tetap bicara Islam. 3 hari kemudian mereka dalam keadaan tenang, mereka pulang dan rapat. Kalau Nabi Muhammad menolak pernyataan kita yang hari pertama, usahakan kita akan kembali lagi. Lalu 3 hari kemudian mereka kembali menghadap Rasulullah SAW. Ya Muhammad, jika hari pertama engkau menolak permintaan kami, maka kali ini kami datang lagi kepada engkau dan kami sudah sepakat bahwa dalam 1 minggu ada 7 hari. Kami sudah sepakat bahwa dari hari Senin sampai dengan hari Kamis kami bersama Muhammad di masjid. Tapi kami minta kepada Muhammad supaya hari Jumat sampai hari Ahad Muhammad bersama kami ada di kuil, di patung, di gereja. Rasul SAW menjawab dengan bahasa yang menyenangkan. Wahai saudara-saudaraku orang kafir,
Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak akan pernah menyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak akan pernah menyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Percakapan ini Allah lengkapi dengan firman, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma'bud wala ana abidu ma abattum. Berhadapan dengan orang yang bukan Islam, tapi dakwah itu disampaikan dengan bahasa yang bergengsi kepada mereka. Sehingga orang itu akan mengerti. Nah, sementara sisi saat ini kita menjadikan dakwah menjadi pekerjaan yang membuat musuh-musuhan dalam hidup kita. Perang mazhab, perang aliran, perang menyalahkan orang lain dalam hidup. Seakan-akan mereka sudah ditentukan oleh Allah menjadi penghuni surga. Kita luruskan ini. Kalau ada saudara umat Islam yang salah, keliru, ada teori dakwah untuk menyampaikan kepada mereka. Tidak bisa menvonis orang di tengah-tengah muka umum, di majelis umum. Tapi bagaimana melakukan pendekatan? Saya pernah cerita di sini. Ketika tahun 93 saya ke Cina, diundang untuk pergi ke Cina. Saya dari Jakarta ke Batam pakai pakaian biasa-biasa saja, tidak pakai gamis, cuma pakai jaket. Dari Batam ke Singapura beli tiket sambil saya menunggu sahabat saya dari Malaysia. Namanya Abdul Muthalib dari Sarawak. Begitu dia terbang dari Sarawak menuju Singapura, kepalanya itu imamahnya tinggi kira-kira 30 cm. Lehernya dia lilit dengan serban kira-kira 50 cm. Baju putih rapi, gamis. Saya bertemu dengan beliau lalu saya berdiskusi di airport. Saya bilang, abang, kita ini belum pernah berpikir berdakwah di atas pesawat. Abdul Muthalib bilang sama saya, ente gila. Bagaimana mungkin kita berdakwah di atas pesawat karena banyak orang kafir di atas pesawat. Saya bilang, antum jangan keliru, udara itu punya Allah. Kalau tidak ada dakwah di sana, Allah jatuhkan pesawat. Dan beliau mengatakan, gak usah kita bahas lagi bicara itu. Urusan sekarang adalah urusan makan. Akhirnya beliau beli makan dan kami makan, tidak bahas dakwah. Saya sudah masuk, sudah beli tiket dan sudah check in. Alhamdulillah Allah takdirkan saya dapat seat 5E. Sementara Abdul Muthalib setelah dia check in, dia dapat seat 23E. Kami lagi makan selesai, duduk sedang minum, tiba-tiba panggilan. Penumpang Singapura Guangzhou dipersilakan masuk pesawat. Begitu saya masuk pesawat, alhamdulillah di sebelah kanan saya 23F laki-laki, 5F laki-laki, dan di sebelah kiri saya laki-laki aman, walaupun mereka bukan Islam. Tapi teman saya Abdul Muthalib dapat 23E dengan pakaian seperti itu, duduk 23E. Ternyata di sebelah dia 23F seorang perempuan Cina, pakai celana panjang, pakai baju, tidak pakai jilbab karena Konghucu. Tapi di sebelah kiri dia perempuan dari Rusia, Katerina, pakai pakaian kayak baru naik dari kolam renang. Pesawat begitu take off, Abdul Muthalib mulai menangis. Menangis. Lalu perempuan yang bertanya kepada dia bukan orang Cina ini tapi Katerina. Apakah Tuhan sakit? Abdul Muthalib menangis lebih keras lagi. Ketika dia menangis lebih keras sehingga suasana pesawat yang tadi
berubah menjadi orang panik. Pramugari datang bawa dokter, Abdul Muthalib tetap menangisnya makin kencang. Kami sudah 15 menit di udara. Saya berdiri dari bangku depan menuju ke belakang untuk mempertanyakan situasi. Ternyata saya lihat yang menangis adalah Abdul Muthalib. Saya langsung menerjemahkan suasana itu ke dalam dakwah. Saya mendekati pramugari dan dokter serta penumpang yang lain, saya mengatakan, oh ini orang bukan sakit. Dia tidak sakit ini. Ini orang menangis hanya ada 3 hal. Yang pertama, dia duduk dengan perempuan cantik seperti ini, tapi perempuan cantik ini setelah menghinakan dirinya dalam kehidupan ini. Itu yang membuat dia menangis pada hari ini. Yang kedua, dia menangis, dia ini perempuan cantik, tapi dia kelak akan dibakar di nerakanya Allah. Dan yang ketiga, ini perempuan cantik duduk di samping dia. Laki-laki ini tidak bisa menyampaikan kata-kata indah untuk perempuan cantik ini. Sehingga dia menangis. Dia takut diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa kau duduk dengan dia, kau tidak menyampaikan sesuatu kebaikan kepadanya? Katerina mendengar jawaban ini dan dia mengatakan, bertanya kepada Abdul Muthalib, benarkah Tuhan menangis karena ini? Abdul Muthalib mengangguk kepalanya, iya, saya menangis karena 3 hal itu. Dialog terus berlangsung. Katerina mengatakan, apakah Tuhan siap membimbing saya? Lalu saya tanya kepada Abdul Muthalib, antum masih bujang? Begitu saya tanya kepada Katerina, ternyata Katerina juga bujang. Subhanallah, tidak ada perencanaan. Begitu sampai di Guangzhou, Katerina turun, langsung memegang tangan Abdul Muthalib. Dan saya bilang sama panitia yang menjemput, segera beli pakaian tutup auratnya. Kami bawa ke tempat pertemuan. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat sekaligus akad nikah dengan Abdul Muthalib di saat itu. Hari ini Katerina berubah nama menjadi Khadijah. Dan dia menjadi pembicara Islam tentang peranan hijab bagi perempuan di atas dunia. Dari Amerika ke Rusia hanya bicara tentang itu. Kalau seandainya Abdul Muthalib tidak menggunakan bahasa hikmah menangisnya karena perkara dia telanjang, dia akan usir perempuan ini dari sampingnya, pasti perempuan ini tidak dapat hidayah. Atau dia akan mengatakan kamu ini akan masuk neraka dengan cara-cara yang kasar kepada perempuan ini, pasti hidayah tidak menghampirinya. Kita mengingat lagi nih masa Rasulullah SAW. Ketika 3 tahun sebelum Rasulullah wafat, Nabi Muhammad SAW selesai memimpin sholat subuh, pergi ke pasar, beli roti, mencari siapa yang miskin di Madinah saat itu. Tidak ada orang Islam yang miskin, tetapi tetangga Rasulullah ada yang miskin. Yahudi buta lagi miskin. Nabi Muhammad SAW mendatangi Yahudi yang buta lagi miskin, menyuap roti ke dalam mulut sang Yahudi yang buta lagi miskin. Begitu dia makan itu roti, selesai dia bilang kepada Rasulullah Muhammad SAW, roti ini tidak enak, jangan kau ikuti agama Nabi Muhammad. Berapa lama Nabi mendengar kalimat ini? 3 tahun di setiap pagi, tiap pagi selama 3 tahun. Nabi tidak mengatakan miskin, Yahudi, buta masih begini. Nabi tidak mengatakan itu. Nabi justru setia melayaninya setiap pagi selama 3 tahun. Setelah Rasulullah wafat, Yahudi buta miskin ini sudah tidak lagi mendapatkan roti yang enak. 3 bulan kemudian Abu Bakar Siddiq melanjutkan dakwah ini. Begitu mendatangi Yahudi yang buta lagi miskin menyuap roti ke dalam mulutnya, dia bilang, tanganmu kasar, roti ini tidak enak, jangan kau ikuti agama Nabi Muhammad. Abu Bakar Siddiq tenang melayaninya.
Begitu di hari ketujuh, Abu Bakar Siddiq menyuap roti ke dalam mulutnya. Dia mengatakan, tanganmu kasar, roti ini tidak enak. Jangan kau ikuti agama Nabi Muhammad. Abu Bakar Siddiq langsung mengatakan, memang tangan ini kasar. Tanganku memang kasar. Tapi orang yang tangannya lembut itu 3 bulan yang silam dia telah wafat, telah meninggal dunia. Sang Yahudi lalu bertanya kepada Abu Bakar Siddiq, siapakah orang yang engkau maksudkan? Abu Bakar Siddiq mengatakan, dialah orang yang selama ini kau katakan kepadanya, jangan kau ikuti agama Nabi Muhammad. Ketika Yahudi buta mendengar kalimat ini langsung pingsan. Setelah siuman yang keluar dari lisannya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Seorang Yahudi mendatangi penduduk Madinah dan menyampaikan berita kepada seluruh penduduk Madinah bahwa tidak ada yang berani mempermalukan Muhammad kecuali aku, sang Yahudi. Semua orang mengatakan kepada dirinya, engkau tidak akan sanggup menghadapinya. Dia mengatakan, aku mampu mempermalukan Muhammad. Lalu dia mendatangi Rasul Muhammad SAW. Di pagi hari itu bertemu dengan Rasulullah sedang duduk di teras rumahnya. Ya Muhammad, bolehkah aku bertamu di rumahmu hari ini? Rasulullah mengatakan, silakan, dengan senang hati aku menerimamu. Rasulullah menyediakan minuman untuk menyuguhkan kepada sang Yahudi yang sombong, aku yang berniat mempermalukan Rasulullah Muhammad SAW. Sambil minum dia melihat di mana kekurangan Rasulullah SAW. Lalu dia bilang kepada Rasulullah, ya Muhammad, saya ini lapar. Rasulullah masuk menyediakan roti dan beberapa korma, sediakan kepada dia. Setelah dia makan, dia bilang kepada Rasulullah, ya Muhammad, saya ini mengantuk. Rasul SAW di depan rumah ada teras, ada kamar. Rasulullah masuk membuka tikar, sesudah itu mempersilahkan dia masuk tidur. Begitu Yahudi ini masuk tidur, ternyata dia berpura-pura tidur. Begitu dia mau merebah kepalanya di atas bantal yang sudah disediakan, di pinggangnya ada pedang, lalu dia cabut pedang dari pinggangnya dan diletakkan di bawah tikar sambil dia mengintip di mana Muhammad berada. Ketika dia mengintip, Rasulullah SAW sedang duduk. Lalu dia berpura-pura tidur. Setelah lihat Rasulullah tidak ada di depan teras itu, dia bangun lalu dia buang air di atas tikar yang disediakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dia lepaskan BAB sampai kamar itu penuh. Sesudah itu dia lepaskan air kencing. Dan sesudah itu dia lihat tidak ada Rasulullah SAW, dia keluar dan dia tertawa di jalan. Malulah kau Muhammad, malulah kau Muhammad. Dia mengatakan kata-kata kalimat ini di perjalanan. Sampai di perjalanan, setengah perjalanan, dia pegang di pinggangnya, ternyata pedangnya ketinggalan. Dia mulai berhitung, saya kembali atau tidak ya? Kalau saya kembali saya akan dibunuh oleh Muhammad. Tidak, saya harus kembali. Tidak, saya tidak boleh kembali. Keputusan terakhir dia kembali. Ketika dia dalam perjalanan kembali ke rumah Rasulullah SAW, Rasul sedang membersihkan. Begitu Rasulullah datang melihat, ternyata kamarnya penuh dengan BAB. Rasul menggunakan tangannya sendiri membersihkan kamar itu dengan semangat, tanpa beban apa-apa, membersihkannya dan mengambil tikar yang penuh dengan kotoran itu disiram, dibersihkan. Saat membersihkan tikar itu, Yahudi tadi kembali. Ya Muhammad, pedang saya ketinggalan. Kata Rasulullah SAW kepada sang Yahudi, iya, tadi saya lihat pedangmu ketinggalan, silakan tunggu sebentar. Begitu Rasulullah masuk ambil pedang dan serahkan kepada dirinya. Begitu Yahudi memegang pedang ini dan dia jatuh tersungkur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sementara hari ini kafir di bibir-bibir para dai yang tidak pernah ada keluar dari bibir Rasulullah SAW.
Seorang pemabok, pezina, penjudi, perampok. Rajin sholat, tapi rajin maksiat. Dia ingin bertemu Rasulullah SAW. Umar bin Khattab mengatakan, jangan kau temu Rasulullah, kau pemabuk, kau penjudi. Kata Nabi kepada Umar, biarkan saja. Biarkan saja. Siapa tahu dia akan bertanya kepadaku agar dia bisa merubah keadaan hidupnya. Lalu Yahudi ini, seorang muslim yang maksiat ini mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya ini sholat. Saya ini menjaga sholat saya, tapi bagaimana dengan judi saya? Bagaimana dengan zina saya? Bagaimana dengan mabuk saya? Kata Rasulullah SAW kepada orang ini, tidak apa-apa. Tapi kau ingat, jujur. Begitu kau mau minum, ingat jujur. Begitu kau mau mabuk, ingat jujur. Begitu kau mau berzina, ingat jujur. Kau mau berjudi ingat jujur. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan ini kepada sang muslim yang beriman sambil maksiat ini. Suatu saat begitu dia mau bermaksiat, dia ingat pesan Nabi tentang kejujuran. Begitu dia mau berjudi, akhirnya tidak jadi berjudi. Begitu dia mau berzina, tidak jadi berzina karena dia ingat kejujuran pada dirinya sendiri. Begitu dia melengkapi hidupnya dengan ibadah, akhirnya maksiatnya jauh daripada dirinya. Karena menyampaikan etika dakwah kepada orang mendorong mereka untuk meningkatkan kualitas. Kepada orang lain untuk menuntun mereka mengenal Allah dan Rasul Muhammad SAW. Ayat ini mendorong kita semua mengambil peran dakwah. Mengambil peran dakwah untuk menyampaikan kepada sahabat, kepada teman, kepada saudara. Ayah mengingatkan istri dan anak, istri mengingatkan suami dengan anak. Orang tua mengingatkan mantu, mertua dan anak-anaknya. Saling mengingatkan itu. Karena itu pekerjaan yang mengantar kita menuju kebaikan, menuju Allah Subhanahu wa taala. Tadi dalam khutbah saya menyampaikan dakwah hari ini tidak jalan di Indonesia. Kalaupun ada tidak maksimal. Kalau dakwah itu maksimal, maka yang terjadi di republik ini, di tengah-tengah umat Islam mayoritas ini adalah di mana ada masjid, lihat di sana ada umat Islam banjir dengan ibadah kepada Allah. Karena ketua RT, ketua RW, sampai presiden mengambil peran dakwah untuk menyelamatkan manusia di dalam kehidupan bangsa dan negara. Ketua RT bertugas tidak saja mengurus PBB, tidak saja bertugas menjual tanah-tanah ada di lingkungan itu, tapi dia mengambil peran dakwah untuk bagaimana menjaga warganya. Saya selalu bilang ketua RT di Indonesia ini kalau meninggal dunia dia akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama jadi ketua RT, apa yang kau lakukan untuk warga di RT itu? Kalau hanya mengurus PBB dan menjual tanah, maka dia akan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia harus mengambil peran dakwah dengan mencari atau menempatkan di lingkungan RT itu minimal ada 5 dai, maksimal ada 7 dai. 2 dai fokus kepada Al-Quran dan 1 dai lagi fokus kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Sementara dai yang lain mengantar warganya menuju muamalah kehidupan, pemberdayaan ekonomi warga itu. Tugas ketua RT berubah menjadi tiap sholat 5 waktu absen warga di masjid. Umpama sholat subuh. Begitu sholat subuh dalam 1 RW ada 5 RT. RT 1 bertanggung jawab absen kepada warganya. Dalam lingkungan RT 1 umpama ada 57 kakak. Ada 5 warga yang beragama lain. Tugas ketua RT absen pada 52 kakak. Begitu absen ternyata yang sholat subuh adalah 47, 5 warga tidak masuk masjid. Selesai sholat subuh ketua RT mendatangi 5 warga yang tidak masuk ke masjid.
apa yang menyebabkan kamu tidak sholat di masjid. Dia mulai menyusun masalah itu, lalu berdiskusi dengan ketua RW, bicara dengan ketua DKM. Mereka akan membahas ini jadi masalah mereka. Ini akan menjadi masalah mereka. Saya tidak sholat karena utang saya banyak. Saya tidak sholat karena ada rentenir masuk. Saya tidak sholat karena sudah ada ketemu dengan aliran sesat. Saya tidak sholat karena sudah ada orang mempengaruhi saya. Maka ketua RT, ketua RW bersama DKM di masjid itu menyusun strategi bersama dai-dai yang ada di lingkungan RT itu untuk menjawab masalah yang ada di warga RT itu. Maka yang tumbuh adalah keselarasan hidup untuk menyelamatkan dakwah di negeri itu, di RT itu. Dan kalau ini ada di seluruh tanah air Indonesia, sudah dapat dipastikan bahwa aliran sesat tidak bisa ada di lingkungan itu karena umat Islam melalui RT-nya memagari warganya. Ekstasi, narkoba tidak bisa hadir di sana oleh karena warga RT-nya sudah dipagari dengan ibadah kepada Allah. Sudah dapat dipastikan bahwa minuman oplosan tidak bisa dijual di RT itu karena RT dan warga sudah merawat lingkungan itu dengan dakwah Islamiyah. Hari ini tidak ada sehingga masjid yang dibangun di setiap RW itu sepi. Bahkan sangat memalukan, umat Islam mayoritas hari ini 0,01% yang hafiz Quran. Dari 220 juta 0,01% yang hafiz Quran. Dari penduduk umroh haji terbesar di dunia adalah penduduk Indonesia 0,20% yang bisa baca Quran, itu pun terbata-bata. Karena dakwah tidak sinergi dalam hidup. Belum lagi daya yang tersedia untuk menghadapi 220 juta di Indonesia hanya 700.000. Dari 700.000, 67% berada di wilayah perkotaan. Dari 67%, 57% menjadikan dakwah menjadi lahan mencari nafkah. Bapak undang saya, kontraknya dulu harus ditandatangani. Berapa yang Bapak bayar saya? Saya harus tinggal di AC, hotel yang ada AC. Itu yang menjadi perhitungan manajemen dari kelompok dai. Dan pada akhirnya mereka mengemas dakwah itu tidak menjadi tuntunan kepada yang mendengarnya, justru menjadi mainan. Padahal Rasulullah SAW mengajak kita bagaimana membawa dakwah ini. Ada apa dengan dakwah? Orang yang mengajak orang lain meningkatkan kualitas ibadahnya atau mengajak orang lain menuju Allah lalu orang itu berubah menuju Allah, itu jauh lebih baik daripada seseorang memiliki kendaraan yang mahal harganya. Kecil itu, mobil yang termahal di Indonesia hari ini mobil apa? Kalau masa lalu onta merah. Kalau antum mengajak sahabat lalu tadi tidak ke masjid, dia sholat sendirian di rumah, begitu kita berusaha mendekatkan dia dengan dakwah, membimbing dia. Kepada Bapak Ibu, ketika kita mengambil peran ini banyak fitnah, tantangan yang kita hadapi. Pasti orang mengatakan, baru belajar 1 hari di masjid, Pusri sudah sombong, sok alim. Bahkan Bapak akan ketemu, Ibu akan ketemu dengan orang mengatakan, nanti kalau kamu pergi sholat subuh, sholat duhur, sampaikan salam saya tidak sempat sholat. Kita akan bertemu dengan tipe manusia seperti ini. Apakah orang seperti ini kita benci kepadanya? Tidak boleh. Bahkan ketika ibu bapak mengajaknya, dia mengatakan, itu urusan pribadimu. Jangan coba-coba kecewa dengan pernyataan ini. Ketika siapa orang yang mengambil peran dakwah itu, dia harus dimaki, dia harus dilempar, dia harus difitnah. Dia harus diincar-incar untuk dimasukkan ke dalam penjara. Karena visi misi hidupnya adalah Anitum surat 9 ayat 128. Anitum harisum alaikum. Menginginkan kebahagiaan dan keselamatan kita, mengajak saudara kita tunduk menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara hal ini tidak jalan.
Ada informasi lain, ada bocoran dari surga. Dalam surat 52, ayat 23, ayat 24, ayat 25, ayat 26. Bocoran surga ini tentang satu keluarga masuk ke dalam surga. Mulai dari kakeknya, neneknya, bapaknya, sampai dengan cucunya mereka masuk surga. Ada satu orang juga masuk surga, tapi sendirian. Lalu dia mendekati keluarga yang masuk surga. Satu keluarga yang masuk surga ini dia bertanya kepada keluarga yang masuk surga, kepada anak itu. Hei, kenapa sampai kamu satu keluarga ini bisa masuk surga? Anak ini cerita kepada bapak yang sendirian masuk surga. Kami masuk surga ini karena ketika kami ada di atas dunia, kakek mengingatkan bapak dengan ibu, ibu dan bapak mengingatkan kami anak-anak, dan kami saling mengingatkan. Kami mengingatkan ayah, kami mengingatkan bapak, kami mengingatkan kakek. Sehingga Allah memberi kami kesempatan untuk masuk ke dalam surga karena visi misi hidup kami adalah ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu, keluargamu, hai orang-orang beriman dari api neraka. Kami saling mengingatkan saat itu sehingga Allah memberi balasan ini kepada kami, satu keluarga ini masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini tidak jalan. Ini tidak berfungsi. Peranan ini hanya ada pada pengurus DKM saja. Bahkan ada sebagian orang mengatakan, itu urusan dakwah, itu urusan mereka yang tamat dari pondok pesantren. Dakwah itu urusan mereka yang tamat dari perguruan tinggi Islam. Dakwah itu urusan dari mereka yang keluar dari pengkaderan, basic training remaja masjid. Padahal tidak demikian. Dakwah itu tugas kita semua. Saya mau tanya bapak-bapak, siapa di antara bapak-bapak yang selama hidup berumah tangga, ketika menjelang waktu subuh atau pada saat sepertiga malam, dia bangun berwudu dan menepuk bahu kanan istrinya. Dia menepuk bahu kanan suami istrinya atau suaminya. Assalamualaikum sayang, assalamualaikum papa. Ayo kita qiyamul lail. Saya minta angkat tangan. Berapa kali? Selama menikah. Baru satu orang, yang lain kemana? Ada dari ibu-ibu? Saya dapat kabar ada orang yang membangunkan suaminya pakai kaki. Hei, subuh masuk. Bangun, bangun, bangun. Ayah ibu, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, biasakan kita dengan kalimat happy bergurau membangunkan istri dan suami menjelang sepertiga malam atau menjelang waktu subuh. Sehingga yang terjadi adalah kita merawat dakwah dalam rumah tangga. Saya tanya lagi kepada bapak-bapak, senang gak kalau bapak punya istri cerewet? Pak, jujur jawab dalam masjid ini, senang gak kalau punya istri cerewet? Mulai ragu. Saya ulangi lagi, senang gak kalau punya suami galak? Ibu-ibu silakan jawab. Banyak orang di Indonesia ini mengatakan tidak senang punya istri cerewet, tidak senang punya suami galak. Pertanyaan yang muncul, siapa yang menjodohkan bapak dengan istri yang cerewet dan siapa yang menjodohkan ibu dengan suami yang galak? Kalau itu dari Allah berarti Allah tahu bapak menjadi laki-laki yang mengantar keluarga ke dalam surga. Allah tahu bapak adalah orang yang sudah di depan hatinya ada pintu surga. Dia yang akan membimbing wanita yang cerewet ini menjadi wanita yang soleha untuk masuk ke dalam surga. Katakan kepada Allah, terima kasih ya Allah, Engkau sengaja menjodohkan aku dengan istri yang cerewet supaya aku mendakwainya agar dia menjadi wanita soleha dalam rumah tanggaku.
Terima kasih ya Allah, Engkau menjodohkan aku dengan suami yang galak. Engkau sengaja memberi lahan pahala kepadaku dalam rumah tanggaku, agar aku mengolah laki-laki yang galak itu menjadi pemimpin terbaik dalam rumah tanggaku. Jangan telepon mertua, jangan telepon dukun, jangan telepon paranormal, tapi milikilah perangkat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in untuk bersama Allah mengelola keadaan. Karena mengajak wanita ini berubah agar dia taat kepada Allah. Mengajak laki-laki ini berubah agar taat kepada Allah. Bagaimana energinya? Gunakan bahasa dakwah itu hikmah dalam hidup. Walaupun suamimu galak, tapi tetap dia tidak galak seperti Firaun. Walaupun istrimu cerewet, tapi dia tidak cerewet seperti istrinya Nabi Nuh. Datangi mereka dengan bahasa mawaddah warahmah, itu jadi kekuatan. Karena mawaddah warahmah tidak ada di partai politik, tidak ada di tetangga, dia ada di hatimu. Bagaimana membuat dia hidup? Iman dan dakwah harus bersama-sama ada di tengah-tengah kehidupan. Maka rumuskan bahwa dakwah itu adalah pekerjaan yang paling bergengsi dari segala pekerjaan di atas muka bumi. Selain saya menjadi pegawai pusri, saya juga menjadi da'i. Begitu mau ajan, saya ingat, kita dapat rizki di tempat ini karena Allah. Tinggalkan semua pekerjaan, Allah sedang memanggil kita. Begitu, hayya 'alas sholat. Yang menjadi direktur, menjadi GM, menjadi pelaksana, menjadi kepala bagian, menjadi sub. Hentikan semua. Allah memanggil kita untuk melaporkan diri hari ini kepada Allah. Gunakan bahasa yang sederhana. Lalu duduk bersama, berwudu, takbir bersama-sama, membesarkan nama Allah. Sesudah itu kembali lagi, melanjutkan pekerjaan itu. Nah ini tidak jalan. Presiden pimpin rapat kabinet, begitu ajan rapat jalan terus. Kabinetnya tidak diberkahi oleh Allah. Kenapa? Hayya 'alas sholat akan mendapatkan hayya 'alal falah. Orang yang memenuhi panggilan hayya 'alas sholat itulah orang yang akan mendapatkan kemenangan, keberuntungan, kesejahteraan, keberkahan. Karena dia sudah memenuhi panggilan ini. Bahasa dakwah harus masuk ke dalam lingkungan itu. Sehingga korupsi hilang. Karena dakwah tidak ada di kantor sehingga orang kira bahwa dia jadi kepala bagian, jadi menteri, dia bisa mengambil uang seenaknya. Karena dakwah tidak hidup. Walaupun dia sholat, tapi dakwah tidak hidup, maka dia gunakan peluang untuk melakukan kesalahan, kemaksiatan di tempat itu. Maka dakwah harus ada. Dibuat oleh negara, dikemas oleh negara dengan bahasa yang baik, dengan contoh yang ada pada Nabi dan Rasul Muhammad SAW. Lalu itu akan menyelamatkan manusia sebanyak-banyaknya. Kita mengatakan ketuhanan yang Maha Esa, tetapi tidak ada regulasi yang mengantar manusia kepada ketuhanan yang Maha Esa. Maka yang ada adalah aliran sesat. Mestinya ketika ada ketuhanan yang Maha Esa, ada regulasi yang memagari Indonesia. Tidak boleh ada aliran sesat di Indonesia. Tidak boleh. Tapi justru menghantam ketuhanan yang Maha Esa ini dengan alasan hak asasi manusia, kebebasan yang pada akhirnya merusak bangsa ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dakwah harus dihidupkan. Dan satu-satu jalan untuk menyelamatkan bangsa ini menuju perbaikan hidup, karakter adalah dakwah. Kalau tidak ada dakwah, maka yang terjadi adalah umat Islam kelak akan menjadi permusuhan. Ini sudah masuk. Orang mulai membentuk namanya jin setelah ada jil. Kalau jil berteman dengan jin, maka mulai membuat bahwa orang pakai gamis, orang pakai jenggot itu tidak cocok untuk di Indonesia. Orang sudah mulai mengatakan itu. Itu budaya Arab tidak boleh dibawa ke Indonesia. Jadi membuat kooptasi bahwa budaya Arab itu salah. Pertanyaan yang muncul, emangnya Nabi turun di Indonesia? Kita dituntun seluruh bumi ini agar menjadikan
Rasulullah Muhammad menjadi suri teladan, maka kita berkiblat ke sana. Pantas dengan ada jil dan jin, maka Indonesia hari ini punya 126 nabi. Nabi terakhir dari Jombang. Siapa dia? Karena tidak ada dakwah, menggunakan zikir yang salah, mereka menganggap mereka menjadi Nabi Isa. Summa na'udzubillahi min zalik. Kalau negara memagari ketuhanan yang Maha Esa ini, hakul yakin 330 aliran tidak mungkin ada di Indonesia hari ini. Sudah ada 6 agama yang diakui, kenapa harus membiarkan itu masuk? Ini harus diwaspadai oleh kita. Maka tugas kita semua, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kita akan menyelamatkan keluarga kita, saudara kita dengan dakwah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Suri teladan itu hanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mengambil Muhammad menjadi teladan dalam dakwah kita? Hari ini kita justru membenci kepada saudara yang keliru, yang salah. Kita terkadang-kadang menjadikan orang lain itu menjadi musuh dalam ibadah kita. Saya mau tanya bapak-bapak dan ibu-ibu. Ketika antum tinggal di pemukiman, lalu kebetulan tetangga bapak ibu itu ada yang pemabuk, ada yang pezina, dan ada tetangga bapak ibu yang beragama lain. Kira-kira keadaan seperti ini bapak ibu resah atau tenang? Kenapa resah? Justru Bapak punya tetangga yang seperti ini, Bapak berterima kasih kepada Allah karena Allah sengaja mengirim orang ini menjadi lahan dakwah buat Bapak di lingkungan itu. Allah sengaja menghadirkan orang ini menjadi tetangga ibu, tetangga Bapak. Boleh jadi Bapak dikirim oleh Allah untuk berhadapan dengan orang seperti ini. Begitu Bapak selesai sholat, selesai ibadah, mendatangi dia, duduk dengan dia. Kalau dia beragama lain, sapalah dengan bahasa Indonesia. Selamat pagi abang, selamat siang abang. Saya bahagia punya tetangga kayak Bapak. Tapi saya lebih bahagia lagi kalau antum ada waktu, bagaimana kalau kita bicara-bicara tentang kehidupan. Awalilah dengan gerakan itu. Yang kedua, awalilah sikap dakwah kita itu menutur lisan ini sesuai dengan konsep keteladanan Nabi. Jangan sampai begitu kita mendakwai dia, pada akhirnya dia mempengaruhi kita, kita yang tidak ke masjid, dia yang perangkap kita untuk ikut dia. Sebab di antara kita terkadang ada orang yang punya perasaan malu hati, sehingga dia duduk begitu azan di masjid, dia duduk temani orang ini sampai waktu habis. Nah boleh. Atau terkadang karena kita buat kebaikan kepada orang bersangkutan juga berbuat kebaikan kepada kita, kita terlena dengan kebaikan orang bersangkutan sehingga yang muncul di dalam kehidupan kita tidak apa-apa. Kita lebih baik memilih pemimpin kafir daripada memilih pemimpin Islam yang korupsi. Nah ini bahasa dakwah yang salah. Islam menuntun kita untuk bagaimana membawa Islam dengan syariah ini menuju kebaikan itu. Karena Islam membimbing siapa orang yang memilih pemimpin Islam berarti seluruh amanah diserahkan kepadanya. Tapi siapa orang yang memimpin pemimpin kafir maka amanah itu terkatung-katung. Maka kalau pemimpin kafir ini membuat kesalahan, orang yang memilihnya ikut bertanggung jawab ke hadapan Allah. Karena memilih pemimpin itu adalah bagian daripada menjaga akidah dan tauhid. Dan itu difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. Dituntun oleh Allah dalam Al-Quran. Nah,
Kita umat Islam hari ini karena dakwah tidak hidup, sehingga kita terpecah-pecah. Kita terpecah karena golongan, kita terpecah karena partai, kita terpecah karena masjid. Jangan masuk sholat di masjid itu bukan masjid kita. Jangan sholat di masjid sana, itu bukan masjid kita. Sholat di masjid sini. Saling mengkooptasi keadaan hidup itu. Padahal ketika ini terjadi maka orang lain memanfaatkan peluang untuk menghancurkan umat di tengah-tengah kehidupan. Kemarilah kita kepada contoh Nabi Muhammad SAW, menjadikan Rasulullah menjadi teladan bagi kita, sehingga mendidik kita, mendukung kita, menata kita untuk bagaimana menjaga agama ini. Ini dalam surat 9 ayat 28, Nabi SAW memiliki ambisi, harisun alaikum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat rasanya penderitaan, olehnya penderitaanmu. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang mukmin. Milikilah harisun alaikum. Bagaimana kita melihat saudara kita yang tidak sholat, nangis kita, kenapa kau tidak sholat? Jangan dengan kata kasar kepadanya, tapi bagaimana membawa dia agar dia terharu dengan bahasa dakwah kita agar dia berdiri sholat. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mulai dari besok subuh mendorong suaminya masuk ke masjid. Kalau suaminya tidak ke masjid berturut-turut 3 hari, ibu lapor ke ketua RT, ketua RW dan bawa ke pengadilan suap supaya suami dan anak laki-laki ibu segera ganti kelaminnya. Karena tugas laki-laki adalah ada di masjid. Mereka membangun rumah, masjid, rumah. Mereka akan membuat barokna haulahu linuriyahu min ayati. Mereka akan membangun perjalanan rumah masjid itu menjadi perjalanan terindah. Sebab banyak orang yang hari ini dari rumah ke masjid sangat mahal. Biaya murah tapi mereka tidak datang. Tapi mereka bisa kuliah, profesor, doktor, bisa kuliah ke Amerika, biaya yang mahal mereka bisa datang. Tapi ketika dari rumah mereka ke masjid sangat susah. Maka tugas da'i, seorang mubalik, seorang pendakwah, kita semua mengambil peran ini untuk menyelamatkan seluruh manusia menuju Allah dengan visi misi harisun alaikum. Kita hanya menginginkan orang lain mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, tunduk kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan pekerjaan yang namanya dakwah ini dengan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengambil peran dakwah bergengsi ini. Rasul Muhammad SAW menyampaikan kepada kita semua, sampaikan walaupun sepenggal ayat. Itu berarti tugas kita semua dengan Islam yang ada, dengan iman yang kita miliki, dengan apa yang kita dapatkan, dan inilah peranan kita mengingatkan orang lain, menjawabkan orang lain untuk bagaimana mereka untuk tunduk memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak jalan hari ini di Indonesia sehingga orang lain masuk ke wilayah kita. Hari ini gerakan kristenisasi di Indonesia paling marak. Sementara orang Indonesia tidak melakukan dakwah. Baik secara massal, secara politik, secara ekonomi, umat Islam tidak mampu melakukan itu. Sehingga orang lain masuk melakukan itu di tengah-tengah kehidupan kita.
Maka tugas kita kembali bagaimana menjadikan pekerjaan dakwah itu menjadi pekerjaan bergengsi bagi kita. Untuk jadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan untuk menjadi cahaya yang memerangi. Nah, untuk menjadi penerang ini seorang dai itu harus ikhlas. Mau berdakwah itu jangan tunggu kontrak kerja. Begitu disuruh oleh masyarakat umat Islam bahwa kamu bertanggung jawab dakwah di pedalaman Palembang, datangilah. Sebab kalau kita tidak mendatanginya nanti orang lain masuk sana menyampaikan agama lain, aliran lain, lahan itu menjadi tidak ada oleh karena kita tidak sempat melakukan dakwah di sana. Kepada para pemuda, ambillah warisan ini, bawalah warisan ini, pegang warisan ini dengan kuat dan sampaikan kepada orang lain. Seperti di masa Nabi Muhammad SAW menggerakkan anak muda untuk berdakwah. Menggerakkan potensi muda untuk bagaimana? Mulai dari anak kecil sampai dengan yang dewasa mereka membekap dakwah ini. Sehingga mereka melakukan hal itu. Jika negara belum melakukan itu, marilah kita dalam kelompok kecil ini mulai mengomentarkan semangat itu. Saya pada tahun 88 ketika sudah tidak boleh lagi naik pesawat. Saya dilarang tidak boleh lagi beli tiket pesawat karena pada tahun 82 saya membuat KTP palsu untuk membohongi misionaris agar saya menumpang pesawat mereka. Mereka akhirnya foto saya, foto-foto teman saya dengan nama-nama tadi, nama-nama Paulus, nama Markus, nama Wilhelmus itu ditaruh di bawah gambar kami, foto kami dan mereka menyampaikan di seluruh tempat di mana ada pesawat-pesawat misionaris. Jangan terima orang ini karena orang ini dia sesungguhnya orang Islam. Akhirnya saya sudah tidak boleh lagi naik pesawat mereka. Keputusan terakhir saya harus jalan kaki dari Nabire ke satu tempat namanya Enarotali selama 12 hari. Kami jalan kaki selama 12 hari bagaimana menyampaikan dakwah. Begitu sampai di Enarotali kami berdakwah selama 3 bulan. Hanya satu orang saja yang masuk Islam. Saya mulai evaluasi keadaan hati kami semua. Ternyata memang Allah hanya uji kami dengan satu orang masuk Islam. Saya mulai berpikir bagaimana caranya saya bisa menaikkan agar banyak orang masuk Islam di saat itu. Keputusannya adalah saya harus ke Surabaya mencari dukungan umat Islam. Ketemu pengurus Masjid Raya Sunan Ampel, tolong bantu saya sabun mandi, odol, sikat gigi, pakaian layak pakai. 1 bulan kemudian subhanallah terkumpul 600 karung pakaian layak pakai, 200 karton sabun, sampo, odol, sikat gigi dan saya bawa pulang. Begitu saya mau bawa pulang, ada seorang hamba Allah pemuda, tinggi badannya, putih kulitnya, gagah, pintar, baru selesai wisuda dari IAIN Sunan Ampel. Orang Mojokerto namanya Ustadz Firman. Dia mendekati saya dan dia bilang, Pak Ustadz, bolehkah saya ikut antum berdakwah di Irian? Saya bilang, boleh tapi jangan tanya gaji. Kalau antum tanya amplop, mohon maaf saya tidak pernah gaji Ustadz di tempat saya. Kalau antum ikhlas silakan. Lalu beliau ikut saya dan kami naik kapal dari Tanjung Perak, Surabaya menuju Nabire. 5 hari kemudian tiba di Nabire, kami turun. Seluruh bantuan itu kami simpan di posko. 2 hari kemudian kami mulai jalan kaki. Begitu jalan kaki hari pertama, Ustadz Firman mulai bertanya, Pak Ustadz, kira-kira kapan kita sampai? Saya tidak jawab, saya diam saja. Kami jalan sampai waktu duhur, kami sholat duhur. Kalau sudah habis sholat duhur kira-kira kita sudah bisa sampai.
Saya juga tidak jawab, saya diam saja. Habis sholat duhur kami makan, habis itu jalan. Jalan menjelang waktu asar dia bilang, kok belum sampai-sampai? Saya juga diam saja, saya tidak jawab. Masuk hari kedua berjalan lagi, dia tanya, saya diam. Jalan lagi masuk hari ketiga, dia bilang, ini kapan kita bisa sampai? Saya juga tidak jawab, saya diam saja. Hari keempat saya diam saja, hari kelima akhirnya Ustadz ini dia marah. Oh Fadlan, kalau saya tahu dakwah antum seperti ini, saya tidak akan ikut antum ke sini. Tolong kembalikan saya ke Nabire dan saya mau kembali ke Jawa Timur. Untuk apa saya menyusahkan diri di sini? Saya mulai peluk beliau dan saya bilang, Firman, antum ini hidup di zaman informasi, komunikasi semua serba mudah. Coba tengok 1400 tahun yang silam, seorang anak manusia di dalam rahim ibunya, ayahnya sudah wafat. Begitu lahir ke atas permukaan bumi, air susu ibunya kering. Ibunya membawa keliling Mekah untuk memberi kepada siapa yang menyusuinya, orang semua menolak. Bahkan orang mengatakan kepada ibu ini, jangan kamu menyusui bayi ini, tidak ada orang tuanya, tidak ada bapaknya. Siapa yang bayar upah susuan? Begitu bertemu dengan Halimatus Sa'diyah, suami Halimatus Sa'diyah mengatakan, jangan kamu menyusui bayi ini, kita perlu uang, kita perlu upah. Tapi Halimatus Sa'diyah mengatakan, wahai suamiku, siapa tahu bayi ini memberi keberkahan kepada kita. Firman, 6 tahun kemudian bayi ini tidak menyaksikan ibu kandungnya. Sudah dipanggil oleh Allah. Diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. 2 tahun kemudian, 8 tahun, dia lagi tidak bertemu dengan kakeknya Abdul Muthalib. Walau di sana ada Ja'far, di sana ada Ali, tapi Muhammad SAW tidak pernah mengeluh berdakwah seperti antum hari ini. Silakan antum mau pulang, silakan pulang saja. Di sana ada binatang buas, ente mau mati, mati aja. Silakan pulang. Dia tidak pulang, sementara dia perhitungan masih jalan, masih ada 7 hari lagi. Akhirnya dia juga ketakutan. Saya bilang ada binatang buas, dia bilang, kalau begitu Pak Ustadz kita jalan lagi. Kami jalan sampai 12 hari di lokasi, kami berdakwah selama 3 bulan. Tidak ada satupun orang yang masuk Islam kecuali orang pertama. Saya mulai panggil beliau, Firman, ini tidak ada orang masuk Islam karena niat antum yang salah. Supaya menjaga dakwah ini hidup, kita harus perbaiki niat kita, dan untuk teori dakwah kali ini yang cocok adalah antum, bukan saya. Apa itu Ustaz? Bagaimana kalau saya nikahkan antum dengan anak kepala suku? Hah? Saya bilang, maaf Firman, saya tidak bicara gagah, saya tidak bicara cantik, saya tidak bicara ganteng, saya bicara dakwah. Jangankan antum, saya yang orang Irian juga tidak mau menikah dengan perempuan seperti begini. Tapi untuk dakwah kali ini saya tidak cocok, antumlah yang paling cocok. Kalau begitu Ustadz, kasih saya kesempatan istikharah. Suasana seperti ini pakai istikharah lagi. Akhirnya saya kesempatan dia istikharah. Begitu istikharah, 7 malam berturut-turut. Pagi hari saya lagi sholat duha, dia datang ketemu saya di situ. Wajahnya antara sedih dan gembira. Kenapa lagi wajah antum di pagi hari ini? Ustadz, saya sudah istikharah, tidak ada jawaban lain kecuali cahaya putih. Alhamdulillah, itu berarti antum wajib menikah anak kepala suku. Tapi bagaimana cara nikahnya? Ustadz, saya tahu caranya. Yang penting di hati antum ini cocok dulu. Iya, bersedia. Saya lapor di kepala suku, kami bawa perempuannya namanya Yakomina ini, tutup auratnya. Kami jalan kaki 12 hari kembali ke kota. Sesudah itu naik kapal laut 5 hari menuju Surabaya. Sampai di Surabaya, perempuan ini kami bawa ke Sunan Ampel. Saya menghadap pengurus karena kemarin jamaah kirim ini, maka hari ini perempuan ini datang di sini masuk Islam. Setelah dia masuk Islam,
Kami bawa dia ke kampung. Ustadz Firman tinggal selama 3 tahun 6 bulan di Mojokerto. Ngaji masuk salon. Ngaji masuk salon. Alhamdulillah 3 tahun 6 bulan perempuan yang nama Yakomina ini kami ganti nama dengan Khadijah. 3 tahun 6 bulan dia bisa hafiz juz 28, 29 dan 112 hadis. Dan 3 tahun 6 bulan menghabiskan biaya salon 23.775.000. Rambut kribo itu kami rebonding kasih lurus. Badan yang ada lemak-lemak tadi, lemak babi itu kami lulur menjadi hitam manis. Begitu dia pakai gamis, dia pakai hijab besar. Lalu Ustadz Firman bisik sama saya, Ustadz ini orang Irian kalau dipoles begini kayak orang Yaman ini. Dulu ente mengeluh, bagaimana? Iya, 5 hari lagi kita akan menikah lah. 5 hari kemudian menikah Ustadz Firman dengan perempuan yang bernama Yakomina yang ganti nama dengan Khadijah. Setelah menikah saya bilang kalian tidak berhak tinggal di Mojokerto. Harus ikut istri antum berdakwah di sana. Kembali ke kampung halaman berdakwah. Kami naik kapal laut sampai ke Nabire. Saya mulai putar kepala saya bagaimana caranya kita bawa perempuan ini. Tidak mungkin jalan kaki karena saya menghindari kalau kami jalan kaki 5 hari, 12 hari berarti keringat itu datang kembali, perempuan ini kembali ke habitatnya. Maka saya mulai menggunakan teori la haula wala quwata illa billah. Kalau begitu kita rawat sholat kita di masjid 40 hari jamaah kita tidak boleh ada yang terlambat. Begitu takbir imam kita juga sambut dengan takbir. Dan selama 1 bulan kita tidak boleh berhenti membaca Al-Quranul Karim. Subhanallah 53 hari kemudian ada pengumuman dari teman-teman angkatan udara mau membagi bahan makanan di sana. Dan saya lapor bahwa kami ada 7 orang ikut. Kami diterima. Sore hari itu saya ketemu suaminya Khadijah dan saya bilang, Ustadz, yang besok berdakwah bukan saya, bukan antum, tapi istri antum yang besok berdakwah. Besok kita akan terbang menggunakan pesawat ke sana. Supaya dakwah besok istri antum ini hidup, kalau bisa istri antum pakai gamis putih, hijab putih, kaos kaki putih, sepatu putih. Akhirnya pagi-pagi begini kami ke airport, istrinya sudah pakaian putih-putih semuanya dan saya bilang sama petugas Hercules, penumpang yang sebentar terakhir turun dari pesawat ini perempuan ini. Ini minyak wangi, begitu dia injak tangga siram dia minyak wangi. Kami terbang. 50 menit kemudian kami tiba di lokasi, tidak ada airport. Akhirnya kami dilepas pakai jaring satu persatu turun. Kami yang lain semua sudah turun, yang terakhir perempuan yang bernama Khadijah. Begitu dia injak tangga jaring itu disiram minyak wangi. Di perjalanan kena baling angin pesawat baling-baling itu. Gamisnya melambai-lambai, jilbabnya melambai-lambai. Orang dari bawah kampung berteriak, malaikat datang di kampung. Begitu dia tiba di bawah itu, orang yang tadi yang tidak tahu itu semua berkumpul, berputar keliling perempuan ini. Lalu dia ceramah di tempat itu. Dia dakwah pakai bahasa mereka. Saya cantik seperti ini, saya bisa pakai pakaian seperti ini, saya bisa bicara seperti ini karena 3 tahun 6 bulan yang lalu saya dibuat menjadi benar-benar menjadi manusia. Setelah saya menjadi manusia, saya tidak boleh tinggal di negeri sana. Saya harus kembali ke kampung ini untuk menyampaikan kepada orang tua saya, saudara saya, tante saya, bibi saya, keluarga saya di kampung ini bahwa Islam membuat perubahan kepada pribadi manusia untuk menjadi orang yang beradab dalam hidup. Maka saya kembali hari ini ke tempat ini. Dia ceramah kurang lebih 1,5 jam. Satu ibu-ibu berdiri dan angkat tangan. Hai Yakomina, hari ini kami bersedia masuk Islam tetapi kami mau, kami juga cantik seperti kau.
Suaminya Ustadz Firman bilang sama saya, Pak Ustadz, kira-kira di tengah hutan ini salon mana yang mau datang? Saya bilang urusan salon, urusan saya, yang penting mereka sudah ada niat. 1 minggu kemudian saya tinggalkan suami istri dan saya kembali ke Nabire, jalan kaki 12 hari. Sesudah itu saya melanjutkan perjalanan ke Makassar. Dari masjid ke masjid kami kumpul uang jamaah, dapat 35 juta. 15 juta saya mulai belanja alat rebonding, lulur. Saya beli semuanya, alat-alat kecantikan. Sesudah itu saya cari salon mana yang bisa bantu dakwah saya. 3 bulan 10 juta. Alhamdulillah kami dapat kelompok Wardah. Saya bilang jangan tanya uang, tapi bagaimana kita berdakwah dengan alat fasilitas kalian ini. Kami bayar mereka 10 juta dan saya bawa 7 perempuan. Saya suruh mereka ganti cara busana mereka, celana panjang dengan pakai gamis. Kami naik kapal laut sampai ke Nabire. Ada pesawat terbang dan saya bawa mereka sampai ke sana. Begitu sampai ke sana kami tidak langsung berdakwah tapi buat rumah-rumah kecil. Bilik yang pertama, rumah kecil yang pertama isinya cermin. Bilik yang kedua isinya tanah liat. Bilik yang ketiga isinya sampo, air, sabun mandi, odol, sikat gigi. Bilik yang ketiga pekerja salon. Bilik keempat pekerja salon. Bilik kelima pekerja salon. Bilik keenam, ketujuh, kedelapan pekerja salon. Lalu pagi hari itu semua bilik sudah siap. Mulai mengundang masyarakat di kampung itu, perempuan-perempuan dan ibu-ibu di kampung itu berkumpul untuk antrean masuk ke bilik yang pertama. Begitu kami panggil ibu yang pertama, dia buka horden, lihat wajahnya di cermin ketakutan dan lari keluar. Dia mulai berteriak di luar bilik itu, di dalam ada setan. Saya mulai mengatakan pasti dia lihat wajahnya ini. Bu, tidak mungkin ada setan di sini. Itu wajah ibu. Dia bilang tidak. Coba ceritakan kepada saya ciri-ciri setan. Ketika saya buka kain itu, dia lihat saya dari dalam. Itu wajah ibu. Kalau ibu tidak percaya silakan ibu ikut saya. Saya buka, angkat tangan. Itu tangan siapa? Tangan saya. Coba ibu senyum. Itu siapa yang senyum? Saya. Itu ibu. Iya, kita belum pernah lihat wajah seperti itu. Pindah ke bilik yang kedua. Tahara dengan tanah liat sebanyak 6 kali. Sesudah itu bilik yang ketiga air, sabun dan sampo di sana. Dan bila pindah ke bilik keempat pekerja salon mulai lulur. Wah, memang mereka tidak cantik seperti Khadijah. Khadijah 3 tahun 6 bulan. Ini baru mulai langsung minta cantik, bagaimana kira-kira. Tapi setelah mereka di bilik yang ke-9, mereka mulai tutup badan mereka dengan gamis, rambut itu masih jabrik kiri kanan. Lalu saya suruh dirapikan dengan cara rebonding tadi. Lalu kita tutup wajah mereka dengan jilbab. Lalu mereka lihat di cermin, spektakuler. 662 perempuan pun syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat di saat itu. Memahami mereka dengan dakwah yang sederhana. Saya tidak peduli walaupun orang bilang ini Ustadz sabun mandi, bagi saya happy saja. Karena bukan saya yang mengislamkan mereka, tapi Allah yang turunkan hidayah. Saya hanya mengantar dengan semangat sabun mandi sampo kepada saudara-saudara kita di sana. Alhamdulillah. Tolikara yang tadi ribut bulan puasa, membakar masjid dan pasar umat Islam, hari ini berdiri masjid dengan megah. Dan tidak saja masjid yang berdiri dengan megah, hari ini pendeta berkelahi, gara-gara kamu sampai masjid ini dibangun lebih mewah dari gereja kita. Tidak saja itu, hari ini juga ada 20 kepala suku dari wilayah itu pun belajar Islam dan mereka sudah masuk Islam dan saat ini ingin jadi marbot, ingin jadi muajin. Mereka sedang belajar di Kuningan, Jawa Barat, ingin belajar selama 2 tahun. Sesudah itu kita kasih cari sponsor untuk mereka pergi umroh haji. Dan kita bangun rumah mereka di kampung sana, nanti dia kembali, dia akan pakai gamis, dia pakai kopiah putih, dia turun menjaga masjid itu sehingga siapa yang melarang mereka akan berdiri bahwa kami anak muslim dari negeri ini. Dan insya Allah setelah kami pulang dari sini ada
10 anak Tolikara pun akan belajar hafiz Quran ke Jakarta, sehingga ke depan itu mereka akan membuat Tolikara berubah menjadi sendi-sendi dan negeri Islam di tempat itu. Karena dakwah dilakukan terus-menerus. Dakwah tidak boleh berhenti. Ketika dakwah berhenti seperti air yang tidak mengalir. Dakwah harus berjalan seperti air mengalir. Siapa yang tidak minum air, dia akan kehausan. Siapa yang tidak mendengar dakwah, dia akan kering kerontang. Sehingga yang masuk ke dalam hatinya, yang masuk ke dalam pikirannya adalah pandangan orang lain. Tapi ketika dakwah dilakukan terus-menerus, saling mengingatkan, diterapi terus dengan dakwah, maka dia akan, kualitasnya akan hidup. Siapa yang melakukan ini? Kita yang melakukan itu semua. Suami mengingatkan istri, istri mengingatkan suami, istri suami mengingatkan anak-anak, dan masjid mendorong dari luar menjadi madrasah untuk melakukan terapi itu. Dan dai datang untuk mendorong kita untuk bagaimana menyelamatkan manusia di atas muka bumi dengan dakwah. Sehingga saya menyebutkan tidak ada pekerjaan yang paling bergengsi di dunia ini kecuali dakwah. Karena bergengsi itu sehingga Rasul menyampaikan, sampaikan walaupun sepenggal ayat. Itu berarti siapapun kita ketika memahami Islam dengan apa yang kita miliki, sampaikan kepada orang lain. Ada sebuah teori yang saya pakai ketika berdialog dengan seorang pendeta di Ambon. Ketika kami berdiskusi tentang umat beragama. Lalu dia ajak saya keluar menuju ke restoran, kami makan siang. Ketika kami makan siang, begitu duduk, kami dua duduk berhadap-hadapan dan di depan kami ada pisang Ambon. Pendeta ini langsung mengambil pisang Ambon itu dan dia kupas. Begitu dia kupas kulitnya, saya pegang tangannya dan saya bilang, Anda tidak boleh makan pisang ini dengan dikupas. Antum harus makan dengan kulit-kulitnya. Loh, kenapa Ustadz bicara itu sama saya? Iya, itu antum harus makan dengan kulit-kulitnya. Yang makan pisang dikupas itu saya. Antum kan belum dikupas kan? Jadi antum makan pisang dengan kulit, pepaya dengan kulit, rambutan dengan kulit, durian dengan kulit. Kalau saya harus dibersihkan karena saya sudah dikupas. Kalimat saya ini masuk ke dalam kupingnya dan dia 3 bulan tidak tenang. Dia tidak tenang, ini Ustadz bisa bicara ini sama saya. Lalu 3 bulan kemudian dia cari saya dan ketemu saya di Sorong. Pak Ustadz, betul. Yang makan makanan untuk dibersihkan itu hanya orang Islam. Iya, kenapa antum bertanya lagi terlalu lama 3 bulan? Saya datang ini, saya mau masuk Islam. Supaya saya makan makanan semua kulitnya dikupas. Karena saya dibersihkan seperti itu. 3 bulan, jadi hanya pesan seperti itu ya kepada dia. Kepada orang Nasrani atau orang bukan Islam, Majusi, Hindu, tugas kita mengajak mereka. Tidak saja mengajak, kita juga diberi kewajiban untuk mendoakan mereka mendapatkan hidayah dari Allah. Agama memerintahkan kepada kita mendoakan mereka untuk mendapatkan hidayah. Bukan mendoakan mereka untuk naik pangkat, bukan mendoakan mereka untuk sehat walafiat, tapi mendoakan mereka agar dapat petunjuk hidayah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah kita mendakwai mereka berturut-turut. Nah, ayat ini menyeru kepada kita supaya kita terus mengajak, menghimbau, menuntun, membimbing, mengarahkan dia. Hidayah bukan urusan dai. Petunjuk bukan urusan dai. Hidayah dan petunjuk adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamannya sendiri Abu Talib meninggal dunia dalam keadaan kafir. Walaupun Rasulullah mengajaknya untuk mengatakan la ilaha illallah, semasa hidupnya dia menjaga dakwah Rasulullah, tapi dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu pertanda hidayah bukan milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi milik Allah Subhanahu wa taala.
Maka marilah kita menjaga agama ini dengan dakwah, dengan perkara ini. Apalagi saat ini di akhir bulan Syaban, di penghujung bulan Syaban, kita akan mendatangi bulan suci Ramadan. Bagaimana kita hidupkan suasana Ramadan itu? Hidup tidak saja di bulan Ramadan, tapi kalau umat Islam Indonesia membuat suasana Syawal seperti Ramadan, suasana bulan haji seperti Ramadan, suasana bulan Muharram seperti Ramadan, suasana bulan Safar seperti Ramadan, insya Allah orang yang tidak pernah kita dakwahi dia akan berbondong-bondong mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena lihat umat Islam itu bekerja, tapi begitu ada panggilan Allah mereka sholat berjamaah di masjid. Maka tidak akan orang takut kepada umat Islam karena mereka sudah kuat dengan dakwah Islamiyah itu. Allah ingatkan kita dalam firman-Nya bahwa ketika kita menjaga Islam ini dengan dakwah yang terus menerus, minal muslimin. Siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Orang ini punya 3 pilar. Pertama, ajakan secara lisan. Mengajak orang secara lisan. Teman kita, sahabat kita tidak sholat, kita dengan lisan mengingatkan dia. Berapa kali? Terus menerus, tanpa batas, sampai dia beriman. Yang kedua, kita juga sebagai seorang dai harus menunjukkan keteladanan. Miliki akhlak untuk menyampaikan dakwah kepada orang lain. Dan yang ketiga, pilar yang ketiga adalah konsisten dalam melakukan dakwah itu. Jangan pernah berhenti. Karena sesungguhnya diri kita termasuk orang yang berserah diri kepada Allah dengan perkara dakwah ini. Karena kalau sudah orang bersyahadat, orang sudah mendapat hidayah, mendapat petunjuk Allah, itu jauh lebih baik daripada kita memiliki harta yang mahal di atas dunia. Maka marilah kita saling mengingatkan dengan perkara dakwah kepada saudara, teman, sahabat, kepada orang lain. Modalkan diri kita dengan pemahaman Islam yang baik dan benar. Kita terus mendorong saudara-saudara kita yang beragama lain untuk mengenal Islam. Dan itu yang menjadi tugas kita, menyelamatkan. Bagaimana masjid ini makmur tergantung pada dakwah kita. Bagaimana lingkungan kita makmur dengan ibadah tergantung dengan dakwah kita. Bagaimana negeri ini bisa mendapatkan keberkahan dari Allah tergantung dakwah kita sendiri. Maka marilah kita lakukan dakwah, merubah pola pikir kita. Hari ini dakwah kita tidak berhasil sehingga negeri kita seperti ini. Saya tanya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sebelum saya akhiri, ini air putih apa kopi? Jawab dengan semangat, air putih apa kopi? Kopi. Ini air putih apa kopi? Kopi. Hari ini akibat tidak ada dakwah, orang Indonesia Muslim merubah air putih jadi kopi. Bapak punya hutang? Ada hutang? Mau rumah mewah? Mau pinjam uang? Mau perempuan cantik? Mau mobil mewah? Akui saja ini kopi. Akui saja sudah dapat mobil. Akui saja sudah dapat uang. Merubah keadaan kebenaran itu menjadi kebatilan. Itu terjadi di mana? DPRD tingkat 1, 2 sampai ke DPR pusat. Kami survei di DPR RI hari ini. Banyak di antara mereka rapat paripurna tidak peduli dengan sholat 5 waktu. Lembaga yang berkarakter resmi itu tidak menghargai Allah,
Bahkan mereka sholat duhur gabung dengan asar. Usalli fardu maratona duhura wa asar. Bagaimana bisa dapat keberkahan hidup negara ini? Bagaimana bisa menghasilkan keputusan yang berkah kalau Allah saja? Dan kami sedang melakukan audiensi untuk merubah jadwal-jadwal rapat paripurna. Begitu ada jam sholat, tinggalkan itu rapat dulu. Tinggalkan rapat, gunakan kesempatan untuk menghadap Allah. Agar pada saat rapat ada hidayah petunjuk untuk membawa kebaikan buat bangsa. Kenapa hal ini harus kita lakukan? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan. Rakyat ini harus dipimpin dengan bahasa hikmah. Hikmah itu apa? Quran. Mendidik wakil ini harus bicara baik dan benar apabila hikmah itu mengantar dia untuk menuntun mereka menuju Allah. Ini justru tidak ada sehingga toilet harga 2 miliar itu menjadi biasa. Menuntut gaji yang tinggi, sementara umat Islam tidak dituntut untuk bagaimana mereka masuk ke dalam masjid Allah. Dan ini masalah umat, ini masalah keadaan kita, ini situasi kita. Yang hanya bisa diperbaiki dengan dakwah. Tapi bagaimana menghadapinya? Teori-teori ini kita pakai untuk melakukan pendekatan. Bicara dengan hati ke hati agar mereka merubah keadaan ini. Supaya lembaga terhormat itu tidak saja terhormat secara manusia tetapi juga di hadapan Allah akibat mereka menggunakan kekuatan dakwah. Sehingga tidak ada lagi papa minta saham, tidak lagi papa minta komisi, tidak lagi papa minta ini. Yang ada adalah mereka bekerja ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tugas kita semua. Maka lisan penting, akhlak penting, konsisten dalam dakwah itu penting. Sebab banyak orang yang ketika dia sudah berdakwah dimaki, dia mundur. Banyak orang yang berdakwah di penjara, dia mundur. Banyak orang berdakwah kalau dia sudah dipanah, sudah ditembak, dia mundur. Padahal para nabi dan rasul semua menghadapi itu, semua mengalami itu. Kenapa kita harus mundur? Marilah kita lakukan dengan kebenaran. Al-haqqu mirabbika falatakuna minal mumtarin. Kebenaran itu datang daripada Tuhanmu, jangan kamu ragu. Kenapa dakwah harus ada? Karena hidup ini mulai dari Allah, akhir dengan Allah. Diawali dengan Allah, diakhiri dengan Allah. Ketika seseorang yang menjadikan hidup diawali dengan Allah, diakhiri dengan Allah, perkara dakwah harus hadir di tengah-tengah kehidupan hidupnya. Bagaimana jika di Palembang tidak ada dakwah, lalu ada saudara kita yang di kampung-kampung ini, mereka tidak mengenal Allah. Lalu nanti suatu saat di pengadilan Allah mereka akan mengatakan, kami kenapa dimasukkan ke dalam neraka? Karena orang Islam tidak mendakwakan kami. Apakah saat itu kita mengatakan kami sudah menyampaikan? Jawabannya kembali kepada kita. Bawa warisan dakwah dari Nabi ini, sampaikan kepada orang lain, kepada umat Islam untuk terus kuat menjaga Islam di negeri ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Saudara-saudaraku, sebelum saya tutup, pada tahun 92 saya diutus oleh Majelis Ulama Indonesia untuk melakukan dakwah di Somalia. Menurut ketua Majelis Ulama waktu itu, yang paling cocok ke Somalia adalah Fadlan. Saya tanya kenapa saya cocok sementara saya tidak tahu bahasa mereka. Mereka semua mengatakan tidak perlu bahasanya, yang penting rambut dan kulitnya cocok. Oh, kalau cuma pandangan itu saya bersedialah. Kami orang Indonesia waktu itu 7 orang. Di bawah pimpinan saya dan kami terbang dari Jakarta ke Maroko, dari Maroko kami ke Madagaskar. Begitu Madagaskar ke kampung itu sudah tidak lagi menggunakan pesawat yang besar, kami sudah menggunakan pesawat Twin Otter. Karena saya sudah terbiasa dengan pesawat kecil itu di Irian, saya enjoy saja, saya senang saja. Teman saya 6 orang mengatakan ini bisa kita mati ini. Saya bilang kalian bukan mati, kalian sedang berdakwah. Begitu kami tiba di kota kecamatan distrik, di kota distrik itu kami ditunggu oleh pemuda-pemuda di sana, mereka kurang lebih ada 12 orang. Begitu kami turun, mereka sudah tahu saya dan mereka bilang itu mereka. Kami tidak dijemput pakai mobil, tapi dijemput jalan kaki 6 jam. Begitu kami jalan kaki 6 jam, teman saya 6 orang mengatakan, wah,
Kalau tahu begini saya tidak ikut. Saya bilang ini kesempatan amal kalian di sini. Kami jalan. Jalan kaki 6 jam. Tiba di lokasi. Kami disambut oleh ibu-ibu dan anak-anak kecil umur 5-10 tahun. Dengan rebana pakai bahasa mereka. Kami datang di posko yang sudah disiapkan oleh kepala desa, camat, kepala distrik di tempat itu. Kami duduk di sana 30 menit. Belum ada tanda apa-apa dari teman saya 6 orang mengatakan, ini manusia apa bukan ini? Kita sudah keringnya, tidak ada air minum, tidak ada tisu. Saya bilang, kalian berdakwah, kalian tidak tanya tisu, tidak tanya minum. Kita datang di sini berdakwah. Kami duduk lagi 5 menit, 30 menit juga tidak ada tanda-tanda. Tambah lagi 5 menit, 40 menit juga tidak ada tanda-tanda. 5 menit kemudian ada 7 ibu keluar dari dalam. Mereka bawa nampan. Teman saya 6 orang mengatakan, alhamdulillah kita bisa minum. Lalu ibu yang pertama membawa nampan dan menghadap saya, menyerahkan nampan itu ke saya. Begitu saya buka nampan dari tutupan itu, ternyata bukan minum, bukan kue, isinya Al-Quran. Teman saya lihat saya buka dan dia bilang, oh berarti alhamdulillah antum tadi salah. Saya bilang itu yang benar. Begitu saya buka Al-Quran secara acak-acakan, dapat surat 67 surat Al-Mulk. Lalu saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Anak-anak kecil umur 5 tahun sampai 10 tahun di tempat itu menyambut bacaan ayat kedua alladzi khalaqal maut sampai ayat ke-30 dibaca dengan sempurna tanpa mushaf. Saya mulai bilang sama teman-teman saya, kita malu di sini, ini mereka lebih hebat. Saya minta izin mau masuk buang air kecil, masih ada 6 nampan, saya bilang itu tugas antum. Begitu saya menuju ruang tamu, ada 3 ibu lagi di sana. Keriting hitam sedang mengayun anak mereka. Mereka tidak pakai lagu-lagu, tapi mereka menggunakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya akhirnya tidak melanjutkan perjalanan untuk buang air. Tiba-tiba tidak ada niat buang air karena air mata membasahi wajah saya. Malu melihat ibu-ibu ini. Keriting hitam anaknya ditidurkan dengan ayat-ayat Allah. Subhanallah, engkau titip ini istri yang sempurna buat anak-anak suaminya. Saya tidak lanjut karena merasa terharu akhirnya keluar. Menyaksikan teman saya 6 orang itu. Lalu saya bilang, kita kayaknya tidak layak di sini. Tapi bagaimana kalau kita survei di kampung itu? Begitu kami survei orang di kampung itu 5.000 kakak, 50% hafiz Al-Quran. Mau masuk SD, tidak usah bayar SPP, tidak usah cari pakaian seragam, cukup juz 30 dibaca oleh anak-anak itu, maka SPP-nya, seragamnya disiapkan oleh orang-orang yang ada di kampung itu. Mau masuk SMP kelas 1, juz 29 30. Mau masuk SMA kelas 1, juz 28 29. Mau kuliah ke luar negeri, cukup 5 juz, maka bisa pergi. Dicari sponsor oleh panitia orang-orang di situ. Begitu kami pulang ke Indonesia, tidak menemukan suasana itu. Ada ibu-ibu kita yang kalau mau kasih tidur anaknya, dia goyang, dia ayun anaknya dengan lagu yang paling membuat anak itu tidak bangkit. Nina Bobo, tidurlah anakku sayang. Ini lagu yang tidak cerdas. Kalau dia hanya tahu lagu ini. Ada ibu yang menidurkan anaknya di ayunan dengan lagu. Tidak semua laki-laki.
Ada ibu yang menidurkan anaknya dengan bahasa India. Kehe, kehe, tahe. Begitu dia nyanyikan lagu, anaknya tidak bisa tidur, dia marah sama anaknya. Kaset sudah saya putar, video juga sudah saya putar, lagu sudah saya nyanyikan, kenapa kau tidak bisa tidur? Ibunya tidak sadar bahwa dia sedang merusak otak kiri dan otak anaknya dengan bahasa yang tidak cerdas. Itu yang membuat orang Indonesia tidak bisa hafiz hari ini. Tapi kalau seorang ibu mulai dengan ayat-ayat Allah, di saat dia hamil, di saat dia bertemu dengan suaminya dengan ayat-ayat Allah, aku yakin bangsa ini akan besar. Profesor Dr. Mahmud Saltot, Rektor Universitas Mesir, keliling dunia dan terakhir datang ke Indonesia, beliau mengatakan, ternyata surga di dunia itu adalah Indonesia. Philippus Anderson, seorang peneliti society negara-negara di dunia, tidak mau datang ke Indonesia, tapi suatu malam dia baca hasil skripsinya, dia hasil tulisannya, dia mengatakan, tulisan saya belum sempurna kalau saya tidak ke Indonesia. Akhirnya dia ke Indonesia. Begitu tiba di Indonesia dia mengatakan, ternyata surga di bumi itu adalah Indonesia. Seorang pengusaha asal Swedia mengatakan, untuk menanamkan saham tidak boleh di tempat lain kecuali datang ke Indonesia. Karena Indonesia adalah lahan terbaik untuk membuat usaha ini maju. Pertanyaan yang muncul, orang dari luar melihat surga itu. Orang dari Mesir melihat surga itu. Orang dari Amerika melihat surga itu. Orang dari Swedia melihat surga itu. Sementara kita di Indonesia tidak melihat surga itu. Kenapa? Dakwah tidak hidup. Dakwah tidak jalan. Sehingga kita tidak melihat surga. Amerika ini Yahudi. Orang dari Swedia Yahudi. Yang dari Mesir Islam. Tapi mereka bisa melihat titik surga itu. Boleh jadi saat mereka melihat orang Indonesia, masjidnya banyak, tapi dia tidak tahu bahwa masjidnya kosong. Boleh jadi dia tahu umat Islam banyak, tapi dia tidak tahu kualitas umat Islam di negeri itu. Maka marilah kita merubah keadaan itu dengan menjaga keluarga kita dengan dakwah Islamiyah. Mohon maaf lahir batin. Subhanallah bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.